Welcome to day 3 of our mini podcast. Kembali bersama aku, Mike dan Kak Josephine. Kita mau ngomongin tentang goals teman-teman ID Next Leader di era yang penuh kemajuan teknologi ini. Kira-kira tuh apa ya, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau ID Next Leader sendiri ya, kita tuh sebenarnya punya mission. Tapi mission kita nih berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Dimulai dari kita tuh pingin banget kan di vision kita itu connecting impactful leaders. Artinya kita harus menciptakan adanya leaders-leaders yang bisa memberikan impact gitu ya. Nah, kita punya misi itu yang pertama adalah kita bangun self awareness. Oke. Di mana setiap orang itu atau setiap anak-anak muda ini sadar bahwa mereka punya potensi, mereka punya, keunikan masing-masing dan mereka bisa gitu untuk become one of the leaders yang bisa berimpact kayak gitu. Oke. Nah, yang kedua itu adalah kita membangun ekosistemnya, di mana kita berkolaborasi antara satu sama lain gitu. Jadi kita ekosistemnya mungkin ya cuman ada teman-teman ID Next Leader, Hmm. tapi di samping itu kita punya sebenarnya banyak teman-teman dari NGO lain, dari yayasan lain yang berkolaborasi juga sama kami. Oke. Karena mau gimana pun kalau kita belajar ya, FBI itu nggak akan pernah nangkep orang yang dicari itu sendirian. Mereka butuh orang-orang lainnya atau instansi-instansi lainnya untuk bareng-bareng gitu Hmm. bisa eksekusi the plan kayak gitu. Nah sama kita juga kayak gitu. Jadi yang kedua adalah kita lebih kolaboratif gitu ya. Jadi kita membangun kolaborasi-kolaborasi. Nah, yang ketiga itu adalah kita memberikan sustainable impact. Oke. Which is di saat kita sudah berimpact, di saat kita sudah memberikan dampak yang nyata buat masyarakat, kita nggak berhenti di situ, tapi kita terus-menerus melakukan hal itu sampai mungkin nanti ada yang bisa meneruskan. Karena keberhasilan Hmm. seorang pemimpin adalah di mana waktu dia regenerasi, dia bisa menciptakan pemimpin baru yang mungkin seenggaknya sama dia atau bahkan justru Lebih. lebih baik lagi daripada dia. Kayak gitu. Oke. Dan menurut Kak Josephine nih, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan dunia yang lebih damai melalui teknologi teknologi sekarang gitu? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang perdamaian dan teknologinya nih, Iya, kita ngelihat ya maksudnya teknologi tuh kadang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, betul. benar ya? Iya. Nah, kita kalau misalnya ngelihat indeks ini agak unik sih sebenarnya. Kalau Oke. kita ngelihat indeks terkait dengan the World Giving Index, artinya populasi yang paling ramah lah Heeh. atau yang paling murah hati gitu ya, itu Indonesia di urutan pertama. Oh, oke. Indonesia di urutan pertama, yang kedua itu ada Kenya, ketiga Singapura. Mmm. Ini kan lucu ya, maksudnya kayak kita nih adalah orang-orang yang dicap paling ramah seluruh dunia loh. Mhm. Di seluruh dunia ini kita nih yang paling ramah. Mhm. Kita nih kalau misalnya ada orang-orang yang kayak, wah ini parah nih, ini ngajak ribut nih, ini. Enggak, kita nih dicap orang yang paling ramah, yang paling bisa berbaur dan paling ramah gitu. Iya. Nah, ini adalah sebuah kekuatan menurutku, di mana teknologi itu nggak bisa ambil itu. Oh, Dimana justru begitu kita berjejaring, kita pakai teknologi ini, seharusnya kita bisa tunjukkan keramahan orang Indonesia ke orang-orang luar negeri, bahkan ke internasional dan ke global gitu ya, satu dunia ini, lewat yaitu, lewat teknologi, lewat dimana kita cara komen yang baik, iya. gimana cara kita bisa menyampaikan sebuah opini tanpa harus kita bersitegang dengan lawan bicara Iya. kita, kayak gitu. Dan kita ngelihat di mana isu perdamaian ini adalah isu yang sebenarnya terjadi karena perbedaan, bener gak? Kalau nggak ada Mhm. beda pasti nggak mungkin dong Iya. berantem kayak Mhm. gitu kan. Nah sama, ketika di Indonesia kita punya sekian banyak perbedaan tapi kita masih bisa akur, harusnya kita paling cocok untuk kita jadi duta atau agen perdamaian Betul sekali sih, gitu. Kak. That's why kita pingin anak-anak muda, generasi muda itu kita bareng-bareng membangun, ya kita bisa. Kita punya potensi itu dan kita punya peluang itu untuk kita jadi orang-orang yang berdiri di garda paling depan untuk kita bisa sama-sama bilang bahwa ini loh kita adalah agen-agen perdamaian, kita siap mendukung adanya perdamaian itu dan kita mau supaya orang-orang Indonesia ini bisa dikenal sebagai orang-orang yang membawa damai Oke. gitu. Nah, tapi kalau mau ngomongin aku mau tahu nih, Kak, kalau secara pribadi Kak Josephine, eee, peace through technology itu menurut Kakak apa? Menurut aku, Iya, secara pribadi. oke secara pribadi ya, Iya. sebenarnya secara pribadi simpel banget. Peace through technology artinya orang-orang yang memakai sebuah teknologi, mereka bisa paham kapan waktunya untuk mereka
berkomentar dengan baik Mhm. lewat teknologi dan kapan mereka harus bisa menyampaikan kritiknya dengan baik melalui teknologi. Karena disitulah kedamaian diciptakan. Iya betul. Bukan, aku selalu bilang sih maksudnya sama teman-teman juga ya, bahwa kita tuh nggak bisa kontrol respon orang, Mhm. tapi kita bisa kontrol respon kita. Iya. Nah, ini kedewasaan seperti ini yang aku pingin gitu supaya kita semua generasi muda, terutama yang di Indonesia ya, kita punya Mhm. kedewasaan seperti ini. Ketika kita disenggol, terutama di teknologi gitu, lewat teknologi, lewat eh, apa namanya media dan segala Iya. macem, kita bukan yang ngerasa disenggol atau ngerasa dihakimin atau ngerasa kayak gimana, tapi kita nganggap itu sebagai oh oke, it's a good feedback. Mhm. Ya udah kita coba lagi dengan respon-respon yang lainnya gitu. Ataupun kalau kita mau marah, kita pingin ngomong sesuatu yang kasar atau segala macam, iya disortir dulu gitu. Jangan Mhm. sampai kita menyakiti perasaan orang, jangan sampai kita jadi batu sandungan buat orang kayak gitu Iya. kan. Ada loh yang end up ke murder things, Mhm. tapi itu cuman karena satu komen, dua komen Iya. gitu. Itu terjadi di dunia dan itu bener-bener jahat bisa dibilang ya. Mhm. Jadi ya gimana menurut aku tentang peace through teknologi ya itu dimana kita bisa membawa perdamaian itu secara nggak langsung. Damai nggak sih kalau pagi-pagi nih ketemu orang terus bilang selamat pagi, semoga harimu menyenangkan ya. Iya. Itu enak banget, adem banget Adem tuh banget rasanya kan? ya. Gimana Heeh. kalau itu kita terapin lewat digital, lewat media, Mhm. lewat handphone, lewat teknologi. Kita terima itu setiap pagi. Kita spread the good news, spread the good Iya. words ke Heeh. orang-orang lewat teknologi. Daripada kita pagi-pagi bangun, upload story, marah-marah, maki-maki orang. Terus kayak, parah banget sih gue gini-gini gini. Mhm. Tapi kita bisa kan bangun pagi, kita share story misalnya atau share apa. Selamat menikmati hari ini ya. Semoga hari ini menyenangkan atau apa kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang peace through technology, itu kan adalah tema dari acara SSTX ID Next Leader kita kan? Yes. Nah, menurut Kak Josephine, kenapa sih harus ada acara ini? Gitu loh. Oke, ini sebenarnya acara yang menarik ya, karena Iya. kita mengcombine nggak cuman dari teknologinya itu sendiri, tapi kita membawa isu perdamaian juga ya. Mhm. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita ngambil harus AI, digital, dan berujung ke teknologinya gitu Mhm. ya. Karena sebenarnya satu sih, kita lihat kemajuan teknologi ini kan sudah sangat pesat ya, Iya, jauh pesat banget. sekali dibandingkan dulu gitu ya. Mhm. Tapi kita juga sadar SDM kita ini masih perlu banyak bertumbuh, kita masih perlu banyak belajar Iya. supaya kita bisa menyamai teknologi itu. Berkembang Bahkan bersama ya. iya, Mhm. bahkan kita yang menjadikan teknologi itu sebagai apa yang kita rangkai gitu. Mhm. Jadi kita yang mengendalikan teknologi itu. Nah, belum banyak orang-orang yang aware tentang hal ini. Iya, benar. Karena kita kebanyakan itu menjadi user. Hmm. Kita bukan menjadi orang yang mendevelop, kita bukan menjadi orang yang bisa, oh kita bisa nih bikin teknologi jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita jadikan teknologi alat untuk begini, begini, begini. Enggak, kita belum ada Iya. sampai sana. Kita yang kita lakukan adalah kita jadi user. Kita pakai teknologinya, kita mengikuti, oh perkembangan teknologi, oh AI udah ada, ChatGPT udah ada, ini udah ada, itu udah ada. Itu yang kita pakai, itu yang kita adopt. Tapi kita belum sampai ke pemikiran di mana, oh ada ChatGPT. Gimana caranya kita bikin menghasilkan dari ChatGPT, itu belum Iya. banyak yang kayak gitu. Mhm. Nah, di sini kita pengen bangun awareness-nya supaya teman-teman ini nggak hanya duduk sebagai user, Iya. tapi mereka juga punya semangat nantinya, kayak kita bisa develop something deh lewat teknologi. Kayak kita bisa do something deh gitu. Tapi jangan lupa di samping itu kita punya value. Mhm. Value-nya adalah yaitu kita spread the good words, spread peace gitu. Mhm. Menyebarkan perdamaian lewat digital. Nah, kalau menurut Kak Josephine, tadi kan udah ngomongin tentang peace through technology dan acaranya kita kan. Nah, kalau nggak ada acara seperti ini, kira-kira apa sih yang kita lewatkan sebagai generasi muda gitu? Oke, sebenarnya keunikan dari apa yang kita bikin ini adalah sebenarnya satu sih. Ketika di Indonesia sebenarnya udah banyak beberapa NGO juga bikin ya AI and Digital Talent Pool kayak gitu-gitu dan segala macamnya. Tapi aku rasa belum ada gitu yang bisa apa ya namanya? Bisa membawa ini untuk jadi alat untuk Hmm, sebuah good campaign oke. gitu. Nah, di sini kita sadar bahwa pintar itu perlu.
masyarakat Indonesia pintar itu perlu. Mhm, Tapi ada lagi satu level di atas itu, jadi orang baik. betul. Percuma kalau kita pintar tapi kita nggak bisa jadi orang baik. Mhm, Nah, kita mau bangun orang-orang yang pintar tapi juga baik. oke. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa sih, harus banget ikut acara ini gitu kan. Iya, Karena sebenarnya simple, karena kita bisa belajar di mana aja. Kita bisa dapat guru sama siapa aja. Tapi belum tentu guru itu akan kita ikutin seterusnya. iya betul. Kalau itu mungkin nggak sesuai sama value kita. Aku rasa ID Next Leader dan SSD bisa memberikan dampak baik ya, bisa Mhm, memberikan sebuah motivasi dan sebuah pemahaman baik gitu untuk kita ke depannya sebagai generasi muda. Ya inilah waktu kita gitu untuk kita bertumbuh, bukan sekedar bertumbuh secara pemahaman, bukan hanya bertumbuh soal skillnya aja, kemampuannya aja, tapi kita juga bertumbuh sebagai seorang individu. hmm, Manusia yang memanusiakan manusia, iya. gitu. Jadi gimana kita bisa sama-sama, di sini bareng-bareng bertumbuh nggak hanya secara, "Wah lu pinter nih di teknologi, gue juga mau ah pinter di teknologi." Tapi kita bisa bertumbuh, kalian butuh apa? Kita bantu yuk lewat teknologi bareng-bareng, Oke, gitu. Jadi kita pingin menimbulkan rasa itu, karena balik lagi ke poin pertama, Indonesia itu dikenal negara nomor satu yang paling paling ramah ramah di di seluruh dunia. dunia. Jangan sampai kita kehilangan value itu. Nah, aku juga pengen nanya tentang apa sih yang pengen dicapai dari, acara ini? Apakah ini cuma sekedar ngumpul kah? Atau cuma sekedar diskusi kah? Itu gimana ya, Kak? Oke, yang pastinya pertama itu kita pingin ya, teman-teman yang datang itu nantinya mereka bisa ngerasain dengan sendirinya teknologi itu udah sampai mana sih. Kita nanti mungkin ada juga akan dibantu sama SSD juga, kita akan ada Glambot, kita akan nyobain nih secara teknologinya itu sendiri kayak Secara gimana langsung sih ya? gitu, secara Iya, langsung gitu. heeh. Dan ini kan free, kita nggak pungut biaya gitu ya. Tapi di samping itu kita juga mau teman-teman ini belajar. Mhm, Kita mau belajar bareng-bareng, kita mau belajar soal fintech, financial technology, kita mau belajar juga soal telemedicine, IoMT. Aku pun juga nggak ngerti sebenarnya soal telemedicine, IoMT ini, tapi kita harus belajar gitu loh, karena ini akan menjadi penting beberapa tahun ke depan gitu iya, kan. Nah lanjut selanjutnya itu kita ada juga kita ngomongin soal AI potential, dan yang terakhir itu kita juga ada ngomongin tentang culture, gimana kita bisa preserving the culture through technology. Karena oke. kakak tahu nggak, sekarang itu di seluruh dunia itu ada sekitar tadinya itu ada sekitar 8.300-an bahasa. Oh ya? Sekarang itu udah tinggal 7 ribuan. Berkurang sebanyak itu? Yes, which is berkurang sebanyak itu. Wow, Dan jawaban simpelnya bukan itu berkurang bukan karena apa-apa. Tapi hanya karena sekarang kita cuman pakai bahasa Inggris, keseringan pakai bahasa Inggris atau keseringan cuman pakai bahasa-bahasa yang diinternasionalkan iya, sehingga bahasa-bahasa daerahnya hilang. mmm, Nah, padahal ini kan kalau kita ngomongin bahasa, ini kan warisan budaya dan warisan, nenek moyang kita yang bener-bener berharga banget ya. iya betul banget. Seberapa jahatnya maksudnya kalau misalnya kita ini nggak bisa loh melestarikan hal-hal yang seperti ini. Padahal kalau kita lestarikan ini lewat digital, lewat teknologi, ini akan menjadi kekayaan yang nggak bernilai buat nanti sampai cucu cicit kita ke depannya, kayak gitu. Nah, pembahasan kita makin seru ya dari hari ke hari. Kalian mau tahu selanjutnya? Stay tune ya di Day 4 untuk mini podcast kita di SSD Automation.